Assalamualaikum. Baik. Pelajaran Ibu ya pagi ini. Sepertinya suara-suaranya itu belum semangat ya. Belum terkumpul atau bagaimana? Belum sarapan. Oh, belum sarapan. Baik. Selamat pagi. Pagi. Jangan cuma pagi dong. Pagi luar biasa. Kayak gitu ya. Biar hari ini kita terasa luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sama pakai tangannya dong. Oh, Iya. siap. Selamat pagi. Pagi Luar biasa. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tadi pagi kan kita sudah melaksanakan yasinan bersama ya di lapang. Siapa yang ada yang nggak ikut yasinan? Kenapa telat ya? Baik, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Yang pertama, Sri hadir, Tia Hadir Ibu. baik, Nurhaitin, Hadir Bu. Nurlina, Hadir. Despri, Hadir Ibu. Rafiq, Hadir Bu. baik, hadir semua ya. Hadir. Alhamdulillah, pertahankan terus kehadirannya ya. Karena kalian kan sudah kelas 12, jadi menikmati sisa-sisa akhir kalian di SMA ini. Baik. Sudah siap belajar hari ini? Siap Bu. Siap ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, ada yang masih ingat kita pekan kemarin belajar tentang apa? Surat lamaran? Benar, surat lamaran pekerjaan. Sudah dibaca-baca atau udah lupa lagi? Lupa lagi. Kita ulas terlebih dahulu ya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditulis seseorang untuk melamar pekerjaan di lembaga atau instansi tertentu. Baik strukturnya atau cara penulisannya ada berapa macam? Banyak ya. Mulai dari pertama itu ada tanggal pembuatan, terus ada perihal, ada nomor surat, ada juga lampiran, dan terakhir itu paling bawah apa? Ya, percaya diri dong menjawabnya. Tanda tangan dan nama? Baik. Kita juga kemarin sudah berlatih ya menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, masih ada yang salah-salah sedikit, tapi nggak apa-apa, namanya juga proses. Nanti kedepannya ketika teman-teman menulis surat lamaran, semoga dapat membantu untuk melamar pekerjaan. Nah, baik. Pelajaran berikutnya tidak kalah bermanfaatnya, yaitu apa ya? Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini gambar apa ya? Candi Borobudur. Jika teman-teman melihat Candi Borobudur, teman-teman ingatnya apa? Oh, Jogja. Lalu? Study tour. Baik. Ada cerita apa ya? Sejarah. Kalau ini tentang apa? Yang kedua, gambar kedua. Upacara bendera di hari apa kira-kira? Peringatan apa? Ada juga kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Nah, tepatnya teks cerita. Benar sekali. Kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Nah, terlebih dahulu kita tentunya harus mengerti apa itu teks cerita sejarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita sejarah adalah cerita rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Kira-kira dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kita dapat mengutip satu kata kunci, yaitu apa? Sejarahnya ya. Sejarah itu apa? Runtutan peristiwa di masa lampau. Nah, teks sejarah sendiri adalah sebuah teks yang memuat penjelasan atau suatu fakta ya yang telah terjadi di masa lalu. Adanya teks sejarah dapat menjawab terkait asal-usul suatu benda atau peristiwa yang memiliki nilai sejarah. Nah, dari pengertian ini pasti akan muncul dong
Teman-teman di sini kan pasti punya masa lalu? Punya. Ada sejarahnya? Ada. Jika ditulis, apakah dapat menjadi sebuah teks cerita sejarah? Yakin? Tar dulu. Dapat atau tidak? Baik. Kita bagi dua kubu. Mana yang pro dan kontra nih? Mana yang setuju bahwa cerita pribadi bisa disebutkan sebagai cerita sejarah? Angkat tangannya. Tidak ada? Tidak ada yang setuju? Atau tidak setuju bahwa cerita pribadi dapat dikatakan teks cerita sejarah? Ya, tidak setuju. Baik, Kref Biagi tidak setuju. Atas dasar apa? Karena menceritakan cerita pribadi itu autobiografi namanya, atau biografi, teks biografi. Baik, tepuk tangan dulu untuk Kref Biagi. Nah, benar ya? Tidak semua cerita sejarah dapat dikategorikan sebagai teks cerita sejarah. Apalagi itu tentang pengalaman hidup pribadi atau seseorang. Nah, tadi benar kata Ref Biagi bahwa jika diceritakan masa lalu tentang pribadi itu dapat termasuk ke dalam biografi atau autobiografi. Nah, di sini teman-teman bisa ingat kata kuncinya bahwa sebab syarat sebuah tulisan dikatakan teks cerita sejarah apabila memuat peristiwa dan juga berdampak pada orang banyak atau orang lain. Selain itu, teks sejarah hanya dapat memuat peristiwa unik, abadi, dan tentunya dianggap penting. Seperti tadi Candi Borobudur, penting nggak? Penting. Bermanfaat? Bagi orang lain, iya. Tentunya untuk agama Buddha, benar. Kayak yang tadi, peringatan 17 Agustus kan ada peristiwanya ya? Nah, itu penting? Penting sekali dong untuk kemerdekaan negara kita. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut, apakah dapat dimengerti makna dari cerita sejarah ini? Dapat. Diingat ya, karena nanti di akhir kita akan ada permainan. Baik, kita lanjut. Di sini ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama bisa dibacakan oleh Yusuf. Teks cerita sejarah yang pertama, cerita digunakan Disajikan. cerita disajikan secara kronologis atau berurutan. Berurutan. Baik, yang keduanya yaitu berisi fakta. Tentunya nanti akan ada fakta-fakta dan data tentunya ya dalam sebuah teks cerita itu. Dan yang terakhir menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu adalah kata sambung waktu seperti tahun lalu atau enggak seperti pada tahun sekian, kemudian gitu ya. Seperti itu. Nah, baik. Sekarang kita akan belajar mengenai struktur teks cerita sejarah. Ada 3. Yang pertama orientasi. Yang kedua urutan peristiwa. Karena tadi ada kronologi ya. Urutan kejadian, urutan peristiwa. Lalu yang terakhir reorientasi. Benar. Kita akan kaji bersama satu persatu. Yang pertama orientasi. Orientasi ini pastinya berisi di awal cerita. Atau dalam paragraf itu berada di paragraf pertama. Benar sekali. Bagian ini berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif atau deskripsi. Benar. Jadi menceritakan, mendeskripsikan. Misalnya contoh tadi Candi Borobudur, mendeskripsikan terlebih dahulu apa itu Candi Borobudur, ya gitu kan, lokasinya di mana, tempatnya bagaimana, seperti itu ya. Baik. Nah, selanjutnya yang kedua tadi apa? Urutan peristiwa. Urutan peristiwa biasanya akan menjelaskan cerita yang memiliki nilai sejarah secara gradual atau berangsur-angsur gitu ya. Selanjutnya hal ini memuat urutan peristiwa menjadi sebuah atau lebih
Logis, sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu nanti akan sajikan contoh-contoh yang bisa kita analisis bersama agar teman-teman bisa memahami lebih dalam. Baik. Selanjutnya itu Nah, di reorientasi ini biasanya memuat komentar-komentar penulis pribadinya. Terus juga umumnya itu bersifat opsional, bisa ditulis, bisa tidak, benar sekali. Baik. Untuk lebih memahaminya, Ibu di sini sudah menyiapkan contoh dari teks cerita sejarah. Silahkan bisa dibaca terlebih dahulu, di ke belakang juga ya. Ada lebihnya? Dia pertemuannya ya. Silahkan dibaca. Ya, mari kita analisis bersama dari teks tersebut. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membaca ya. Silahkan lalu teman-teman perkirakan kira-kira mana ya struktur yang tepat, mana orientasi, mana urutan kejadian, dan juga mana reorientasinya. Silahkan. Sudah? Sudah? Baik. Kita analisis bersama ya di sini. Reorientasi. Kira-kira itu ada di mana posisinya? Ya, tadi Ibu sudah sebutkan ya bahwa orientasi ini biasanya berada di paragraf pertama. Bisa dibacakan oleh Sri? Orientasinya itu Candi Borobudur Ya. adalah salah satu bangunan megah yang berlokasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur menjadi salah satu peninggalan menakjubkan agama Buddha yang ada di dunia. Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada tahun 824 Masehi, tepatnya pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Shailendra. Semuanya sama? Udah pinter-pinter semua ya. Tepuk tangan dulu dong. Baik. Untuk yang kedua, yaitu urutan peristiwa atau kira-kira dari mana sampai mana? Candi Borobudur sampai ke benar. Nah, yang pastinya yang paragraf terakhir itu reorientasi. Sudah paham? Sudah paham. Nah, selanjutnya untuk teman-teman agar lebih memahami, lebih mengerti teks cerita sejarah, di sini Ibu akan mengajak bermain teman-teman, yaitu ranking 1. Tahu permainannya ranking 1? Tahu. Bagaimana cara mainnya? Ya, di sini Ibu akan membagikan kertas kosong ke teman-teman. Silahkan siapkan pulpennya terlebih dahulu. Diam kosong. Ya. Maaf. Yang kosong ya. Ibu akan kasih pertanyaan, nanti jawabannya juga singkat berdasarkan pemahaman teman-teman juga tidak apa-apa. Nah, nanti cara menjawabnya, teman-teman silahkan tuliskan jawaban teman-teman di kertas tersebut. Ibu hanya kasih waktu 10 detik untuk menjawab dan mengacungkan jawaban kalian. Nanti yang salah akan tereliminasi, dan yang akan bertahan sampai pertanyaan terakhir akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Baik, sudah siap? Siap. Bisa kita mulai? Baik, bisa kita mulai ya. Tenang kok, pertanyaannya juga tidak akan sulit. Kita mulai dari yang termudah terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, Ibu hanya sebutkan satu kali ya. Ayo, simak baik-baik. Sebuah teks yang memuat penjelasan mengenai suatu fakta yang telah terjadi di masa lalu dinamakan teks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acungkan jawabannya. Acungkan jawabannya. Coba
Rafiq menjawab apa? Teks cerita sejarah, Bu. Baik, yang bersemuanya? Sama, tepuk tangan untuk semua. Masih gampang ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Simak baik-baik, Ibu hanya satu kali mengucapkannya. Mengapa semua cerita sejarah tidak termasuk dalam teks sejarah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop, acungkan jawabannya. Ayo, acungkan jawabannya. Refbiagi menjawab apa? Karena harus unik, penting, dan abadi. Baik. Tia? Iya sama juga, Bu. Sama. Sri? Ada yang salah? Sama aja benar nih. Sempat jawab, Bu. Tidak sempat jawab. Ya udah, Despri gugur ya di permainan ini. Yang masih benar menjawabnya kita lanjut ke 2 pertanyaan terakhir lagi yang menentukan siapakah yang memenangnya hari ini. Baik. Gampang ini. Simak. Ada berapa struktur teks cerita sejarah? Dan sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acungkan jawabannya. Oh, Ibu akan cek. Yanti, ada berapa? Ada 3, Ibu. Apa saja? Orientasi, urutan peristiwa, Oke. reorientasi. Benar, semuanya benar? Sama, baik-baik. Tersisa berapa orang? 8 orang ya. Yang belakang sepertinya sudah tidak fokus ya. Ini pertanyaan terakhir. Simak baik-baik. Candi Borobudur adalah salah satu bangunan yang berlokasi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Borobudur menjadi salah satu peninggalan menakjubkan agama Buddha. Penggalan cerita tersebut termasuk ke dalam struktur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Putri menjawab apa? Orientasi. Orientasi. Tia? Orientasi, Bu. Refbi? Sama, Bu. Sri? Yanti? Ninis? Lupa Ibu. Ninis? Tin? Berarti semuanya benar. Ibu catat ya. Sri, Refbi, Tia, Putri, Bu. Putri, Yanti, Ninis, dan Nur Hayatin mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Selamat ya. Baik, Ibu rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup ya. Nah, tapi sebelum kita tutup, kita simpulkan bersama terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tadi teks cerita sejarah adalah? Ayo, baru dibahas ya. Baik, ingatnya itu aja ya. Tapi gitu, tidak semua cerita sejarah, tidak semua cerita sejarah termasuk dalam teks. Karena harus tadi unik, ya. Lalu bermanfaat bagi dan dianggap benar sekali. Strukturnya ada. Yang pertama, benar. Yang kedua, berisi apa? Peristiwa atau kronologi dan juga fakta. Dan pastinya ada datanya. Yang terakhir, benar sekali. Nah, selanjutnya, namun sebelum Ibu memberikan penugasan, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oh, baik. Bagaimana, Ninis? Apakah video sejarah termasuk ke sejarah, Bu? Video sejarah, apakah termasuk teks? Sejarah. Nah, kita lihat dulu videonya itu berbentuk apa? Maksudnya kayak di dalam videonya itu apakah menceritakan sejarahnya saja, atau kan ada nih sekarang tuh yang suka viralnya vlog-vlog ini Candi Borobudur, terus menjelaskan Candi Borobudurnya bagaimana, strukturnya dan juga bangunnya bagaimana gitu kan. Nah, kalau misalnya yang pertama itu berupa vlog hanya menggambarkan tentang bangunannya, tempatnya, sebagai macam, itu belum termasuk ke dalam teks cerita sejarah. Karena itu bisa termasuknya ke dalam deskripsi ya.
hanya mendeskripsikan bangunannya, tempatnya saja. Namun jika di dalamnya itu ada cerita, dia menceritakan atau menyebutkan asal muasalnya, terus juga cerita-cerita sejarahnya, masa lalunya, dan fakta-fakta yang di dalamnya, kronologinya, baru bisa termasuk teks cerita sejarah. Karena ingat ya, video itu juga bisa merupakan kan kalau sebenarnya kita membuat video, pastinya ada, kita merangkai dulu kan, ada skenario-nya dulu terlebih dahulu, gitu kan, menulis terlebih dahulu. Nah, itu dapat termasuk ke dalam teks cerita begitu. Apakah dapat dimengerti? Baik. Apakah ada yang bertanya lagi? Cukup? Baik. Jika cukup, Ibu ingin memberi penugasan ke teman-teman agar lebih memahaminya. Silahkan teman-teman cari teks cerita sejarah di daerah atau wilayah teman-teman, lalu ketikkan di sebuah file ya. Nanti pekan depan dikumpulkan di meja Ibu. Kertasnya itu di A4, ukurannya 12 ya. Terus fontnya Times New Roman. Baik, cukup jelas? Silakan selain itu teman-teman juga menganalisis mana bagian orientasi, mana bagian urutan peristiwa dan reorientasinya. Sudah cukup? Cukup. Baik, jika dirasa cukup, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.